Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang materi strategi perusahaan atau strategi bisnis. Baik, di materi strategi bisnis atau strategi perusahaan ini mengevaluasi dan memilih strategi bisnis. Evaluasi terhadap strategi merupakan bagian dari proses manajemen strategi. Di dalamnya manajer telah menentukan apakah pilihan strategi yang dilaksanakan telah mencapai tujuan perusahaan. Evaluasi menunjukkan pada proses pembandingan hasil dari strategi dengan atas pencapaiannya. Artinya pembandingan nih antara hasil dari sebuah strategi dengan pencapaian suatu lesan gitu. Terus selanjutnya ada 3 faktor agar proses evaluasi dapat dilakukan secara memadai. Yang pertama itu motivasi atau dorongan untuk mengevaluasi. Artinya ada suatu motivasi untuk mengevaluasi atau menilai atau mengoreksi lah suatu pekerjaan atau suatu bisnis gitu. Kedua adalah sistem umpan balik untuk menyediakan data bagi evaluasi. Ketiga ada kriteria evaluasi. Jadi ada penilaian atau kriteria atau pemilihan suatu evaluasi. Selanjutnya ada pilihan-pilihan strategi dibuat berdasarkan 4 faktor pemilihan berikut. Ada 4 faktor pemilihan dalam suatu strategi. Yang pertama itu ada persepsi manajerial tentang ketergantungan eksternal, sebagaimana telah disadari perusahaan tidak bergiat dalam kehampaan melainkan dalam saling terkait yang langsung dan disambung dengan lingkungan sekitar tugasnya yang kompleks. Artinya di sini perusahaan itu saling berkaitan dengan dalam sebuah pekerjaan gitu, dalam suatu pekerjaannya, dan tugasnya pun sudah kompleks. Artinya sudah benar-benar teruji gitu. Selanjutnya ada sikap manajerial terhadap resiko. Faktor kedua yang berpengaruh atas pilihan strategi ialah sikap manajerial terhadap resiko. Jadi manajer itu sikapnya bagaimana dalam suatu pengambilan resiko, itu sangat berpengaruh dalam faktor-faktor strategi bisnis atau faktor-faktor strategi perusahaan. Selanjutnya ada kesadaran manajerial mengenai strategi masa lalu yang dianut perusahaan. Pengaruh faktor ini secara ringkas dapat dirumuskan sebagai berikut. Strategi masa lalu adalah titik awal bagi pilihan strategi dan boleh jadi menyisihkan pilihan-pilihan strategi lainnya. Artinya sangat penting sekali meringkas, dapat diringkas gitu dalam suatu strategi masa lalu itu di titik awal bagi pemilihan strategi. Artinya kita harus melibatkan strategi masa lalu, sangat penting sekali gitu. Selanjutnya adalah nisbah kekuasaan manajerial dan struktur organisasi. Pengalaman memperlihatkan bahwa nisbah kekuasaan merupakan suatu realitas penting dalam kehidupan organisasi. Penting sekali nisbah kekuasaan itu, manajer itu sangat penting dalam struktur organisasi. Bisnis produk jasa dominan dalam bisnis. Jadi bisnis produk dan jasa itu dominan dalam bisnis. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Dalam tingkat pengecer, produk sering disebut sebagai merchandise. Selanjutnya ada dalam penggunaan yang lebih luas, produk dapat merujuk pada sebuah barang atau unit, sekelompok produk yang sama, sekelompok barang dan jasa, atau sebuah pengelompokan industri untuk barang dan jasa. A. Klasifikasi produk. B. Daya tahan dan wujud. Produk dapat diklasifikasi ke dalam 3 kelompok menurut daya tahan dan wujudnya, yaitu barang tidak tahan lama, kedua bahan tahan lama, dan jasa. Artinya produk ini ada 3 kelompok gitu dalam daya tahan dan wujudnya gitu. Barang
yang tidak tahan lama, bahan tahan lama, dan jasa atau pelayanannya. Baik, kesimpulan dari materi tentang strategi bisnis atau strategi perusahaan adalah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari manajemen strategi adalah memenangkan persaingan. Karena manajemen strategi selalu berusaha memenangkan persaingan, maka mau tidak mau proses harus senantiasa menganalisis diri dan memperbaiki diri agar tampil lebih baik dari perusahaan pesaing. Manajemen strategi didefinisikan sebagai kumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan pelaksanaan rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan. Jadi manajemen strategi itu adalah suatu proses dalam suatu pengembangan bisnis atau strategi perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.